Hai Scorpio, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Berderai air mata, kenyataan pahit yang harus kamu telan. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak, dan energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Ada 10 of Cups, ada 5 of Wands, ada the Lovers, ada the Emperor, dan ada 2 of Cups. Terlihat di sini, saya melihat akan ada akhir yang bahagia untuk kamu. Akan ada sesuatu hal yang mengejutkan. Akan ada sesuatu hal yang membuat kamu bernapas lebih lega. Ternyata kamu mampu untuk melewati kenyataan pahit dalam kehidupan kamu, yang mungkin ini terjadi dalam rumah tangga kamu. Oke. Banyak orang yang mungkin ingin masuk ke dalam rumah tangga kamu, dalam hubungan kamu. Ada yang mungkin tidak menyukai. Oke. Ada yang mungkin ingin menghancurkan kebahagiaan kamu. Tapi pada akhirnya kamu dan pasangan kamu akan mampu melewati semua ini. Oke. Akan ada pelangi setelah hujan badai. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan dan kekecewaan. Karena bisa saja banyak kesalahpahaman yang mungkin terjadi ya. Kesalahpahaman dalam hubungan, dalam kehidupan kamu, dalam cerita hidup kamu. Tapi pada akhirnya, apapun yang terjadi, apapun kenyataan pahit yang telah kamu telan, pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Oke, akan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini. Dan bahkan saya melihat cinta di antara kamu dan pasangan kamu jadi lebih kuat. Oke, jadi lebih kuat karena sudah mampu untuk menghadapi badai, untuk menghadapi ombak dalam kehidupan rumah tangga kamu atau dalam hubungan kamu. Banyak hal yang mungkin menjadi ujian atau cobaan dalam perjalanan kisah kamu, tapi pada akhirnya di sini kamu dan dia bisa saling menguatkan, saling ada untuk tidak saling meninggalkan di saat ada permasalahan yang mungkin sangat menyakitkan, sangat membuat kamu sedih. Tapi pada akhirnya di sini semua akan mampu kamu lewati. Oke? Semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Ada 5 of Wands dan saya melihat sepertinya meski terkadang kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan ya, dengan beberapa keputusan, atau bahkan di sini kamu juga sempat terpisah. Oke, kamu juga sempat on off hubungannya. Tapi pada akhirnya di sini seseorang yang terbaik, seseorang yang benar-benar mencintai kamu akan terus berjuang untuk bisa mendapatkan cinta kamu, untuk bisa kembali bersama kamu. Karena memang
ada kesalahpahaman, oke? Ada sesuatu yang mungkin belum terungkap, tapi pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap, yang pada akhirnya membuat kamu tersadar bahwa dia benar-benar tulus, dia benar-benar mencintai kamu. Yang pada akhirnya kamu tetap akan memilih dia untuk hidup kamu ke depannya, untuk masa depan kamu. Karena memang ada kesalahpahaman sebenarnya di sini. Karena dia juga akan terus memperjuangkan cinta untuk kamu, memperjuangkan kebahagiaan kamu, akan terus berusaha untuk meluluhkan kembali, meyakinkan kembali hati kamu yang mungkin mulai beku, mulai tersakiti, tetapi semua akan ada jawabannya. Apa yang menjadi pertanyaan mungkin di pikiran kamu, kenapa semua bisa terjadi, kenapa dulu dia meninggalkan kamu, banyak hal yang mungkin kamu pertanyakan, tapi dia akan datang untuk menjelaskan semua itu. Dia akan hadir kembali untuk kamu. Dia akan selalu ada untuk kamu. Dia akan kembali kepada kamu. Oke, untuk bisa meluruskan kesalahpahaman, oke, untuk membuktikan, untuk memperlihatkan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Ya, meskipun kenyataan-kenyataan itu yang sangat menyakitkan yang awalnya harus kamu terima, tapi pada akhirnya akan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini. Karena memang semua akan baik-baik saja, oke? Ada the lover di sini, ada cinta yang sangat menguatkan di sini. Ada kasih sayang, ada ketulusan. Ada sesuatu hal yang membuat kamu bisa menerima dia apa adanya, begitu juga sebaliknya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di dirinya dan di diri kamu, yang akan membuat kamu jadi lebih bisa menjadi diri kamu sendiri apa adanya, tanpa harus ada lagi kebohongan, tanpa harus ada lagi kepura-puraan, harus ada yang ditutup-tutupi. Kamu sudah lebih bisa jujur terhadap diri kamu sendiri. Oke? Cinta yang apa adanya, cinta yang bisa menerima kamu di setiap apapun. Oke? Kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kamu. Karena memang di antara kamu akan saling menguatkan, akan saling ada, akan saling membutuhkan. Yang bahkan apapun yang telah terjadi justru membuat kamu dan dia semakin yakin bahwa kamu adalah seseorang yang tepat. Dia yakin untuk kembali bersama kamu. Apa yang kamu nanti-nantikan, apa yang kamu tunggu-tunggu selama ini akan segera menjadi kenyataan. Oke, yang pada akhirnya kamu akan lebih bisa bernapas lebih lega, lebih menyadari, lebih memahami, ternyata setelah kesedihan, setelah kekecewaan, ada kebahagiaan yang nyata untuk kamu. Ada the emperor di sini, karena di sini saya melihat kamu mampu untuk lebih bersabar ya, untuk lebih bertahan, untuk lebih berpikir positif. Meski banyak orang yang mungkin mencoba untuk mempengaruhi kamu, yang pada akhirnya hal-hal itu nyakitin perasaan kamu pada akhirnya. Yang mungkin mengatakan dia tentang keburukan seseorang, mengatakan dia ini dan itu, yang mungkin menggoyahkan pilihan atau keputusan kamu. Tapi pada akhirnya kamu mampu untuk kontrol diri kamu, karena kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu, apa yang membuat kamu bahagia dan apa yang tidak membuat kamu bahagia. Kamu lebih bisa mendengarkan kata hati kamu, naluri kamu ya, tentang kejujuran seseorang, tentang niat baik seseorang, terlepas apapun yang orang lain katakan tentang dia. Tapi di sini kamu yang paling tahu, kamu yang paling merasakan, karena kamu yang menjalaninya. Kamu yang lebih tahu apakah dia benar-benar baik atau seseorang yang penuh kebohongan. Dan terbukti ini adalah ketulusan. Ini adalah cinta yang murni. Seseorang yang bisa saling menerima, saling melengkapi. Oke? Ada two of cup juga di sini, dan saya melihat meski terkadang kamu pernah dalam sebuah kebingungan, pernah dalam kebimbangan, tapi pada akhirnya kamu akan lebih tahu apa yang harus kamu putuskan. Kamu lebih bisa menyatukan antara pikiran dan hati kamu untuk bisa memutuskan sesuatu hal yang terbaik untuk kedepannya. Kamu jadi lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang harus kamu hindari, karena kamu nggak bisa bohong kepada hati kecil kamu ya. Meski pikiran kamu mengatakan tidak, tetapi hati kecil kamu
tahu apa yang sebenarnya terbaik untuk diri kamu. Itulah yang bisa kamu dengar tentang feeling kamu, intuisi kamu, tentang seseorang yang benar-benar jujur terhadap kamu. Oke? Kita lanjut untuk Scorpio. Oke, di sini ada Merak, ada Eunoia, ada Epoch, dan juga ada Opulence, dan ada Flash Solver. Dari tebaran kartu tarot ini, dari tebaran kartu orakel ini, saya melihat kamu bersiap untuk melangkah ke jenjang selanjutnya setelah kamu yakin dia adalah yang terbaik untuk kamu. Ya mungkin ini untuk sebagian yang belum menikah, ya mungkin saat ini kamu yakin bahwa dia adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, kamu lebih bisa merasakan tentang ketulusannya, tentang kejujurannya, tentang kesalahpahaman ini yang pada akhirnya dia benar-benar kembali, benar-benar bisa membuktikan kepada kamu tentang keseriusannya, tentang sesuatu hal yang benar-benar ingin dia ungkapkan kepada kamu, tentang kebahagiaan yang ingin dia berikan kepada kamu. Oke, yang pada akhirnya di sini ada hubungan yang akan seimbang ya. Hubungan yang akan lebih bisa mengerti, hubungan yang akan lebih bisa memahami. Di setiap apapun yang pernah terjadi dulunya, di setiap apapun yang terjadi di masa lalu kamu atau di masa lalu dia. Oke, meski terkadang saya melihat kamu pernah dalam situasi atau kondisi yang mungkin kamu ingin jeda sejenak, kamu ingin sendiri dulu, tapi pada akhirnya seseorang ini hadir di waktu yang tepat untuk kamu. Di saat kamu benar-benar ingin sebuah perubahan, di saat kamu benar-benar ingin atau menginginkan seseorang hadir dalam kehidupan kamu yang akan bisa memberikan kamu perubahan, memberikan kembali kebahagiaan, membuat kamu kembali tersenyum, kembali bisa merasakan kebahagiaan. Karena kamu tersadar kamu nggak mungkin terus-terusan dalam kesedihan ya. Tentang apapun kenyataan yang mungkin menyakitkan. Di sini kamu harus mampu untuk membuka hati, membuka diri terhadap suatu kebenaran. Terhadap suatu fakta. Kamu sudah lebih melihat dengan mata hati kamu. Tentang suatu kebenaran yang ada. Karena memang terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak kamu inginkan ya. Tapi di sini saya melihat kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk tetap kuat menghadapi apapun ujian, cobaan, kenyataan apapun yang harus kamu telan. Oke? Kamu sudah mampu untuk mempersiapkan diri, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan untuk ke depannya, untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk lebih tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terhasut. Kamu sudah lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu sudah lebih mendengarkan kata hati kamu, feeling kamu, menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan sesuatu, untuk bisa memilih sesuatu, karena memang saat ini kamu benar-benar menginginkan hubungan yang lebih serius ya, yang lebih membawa kamu ke arah yang lebih positif. Kamu nggak mau membuang-buang waktu kamu hanya dengan percuma, dengan sesuatu hal yang nantinya bisa saja gagal, bisa saja menyakitkan perasaan kamu. Saat ini kamu benar-benar menginginkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk Scorpio. Oke, ada Keeper of the Earth, ada Transformation, di sini juga ada Break the Chain, ada Mirror, dan
Saya melihat di sini sepertinya kamu sudah lebih tahu arah langkah kaki kamu mau kemana ya. Tentunya untuk sebuah perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang mungkin benar-benar kamu inginkan. Kamu sudah lebih menyadari tentang sebuah perubahan bahwa kamu harus mampu untuk berani melangkah. Oke? Berani untuk menuju sesuatu. Berani membuka diri, berani untuk membuka hati, perasaan kamu, pikiran kamu. Karena jika kamu tidak berani, jika kamu dalam ketakutan, maka kamu tidak akan dapatkan apa-apa. Oke? Maka kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu jika kamu tidak memberanikan diri untuk melangkah. Jadi kuatkan mental kamu untuk berani menghadapi kenyataan-kenyataan yang akan ada. Karena hidup akan penuh dengan misteri, hidup akan penuh dengan kejutan-kejutan. Terkadang ada kejutan yang indah, terkadang juga akan ada kejutan yang menyakitkan. Tapi di sini kamu akan lebih bisa mengerti, kamu akan lebih bisa paham bahwa semua adalah proses. Semua adalah proses untuk kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik, dan seseorang yang lebih baik lagi. Oke, apapun yang terjadi di dulunya, itu adalah sebagai tahapan-tahapan, proses fase kamu untuk bisa mendapatkannya sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Bercermin dari apapun yang telah terjadi untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, untuk tidak gagal lagi, untuk lebih bisa selektif, untuk lebih tahu lagi, untuk lebih bisa melindungi diri kamu dari hal-hal yang menyakitkan. Bercermin dari apapun yang menyakitkan kamu untuk kedepannya jadi lebih baik. Oke? Kamu nggak ingin sesuatu hal yang penuh lagi dengan kebohongannya, penuh dengan kepura-puraan lagi. Kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih real, lebih nyata. Oke? Kamu menginginkan seseorang yang tidak hanya banyak bicara, tidak hanya banyak janji, tapi berusaha untuk merealisasikan, berusaha untuk membuktikan tentang keseriusannya, tentang tekadnya ingin membahagiakan kamu. Kamu ingin seseorang yang lebih tulus, lebih mengerti, lebih memahami tentang diri kamu, tentang apapun yang pernah kamu alami dulunya di masa lalu kamu. Oke, dan di sini kamu bersiap untuk melangkah karena akan ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kamu dapatkan. Oke, yang pada akhirnya kenyataan pahit itu akan berubah menjadi kenyataan yang membahagiakan. Itu adalah proses kamu dalam menjalani kehidupan, baik tentang hubungan, karir, keuangan, finansial kamu, apapun yang kamu jalani dalam kehidupan, apapun kenyataan pahit yang harus kamu telan, yakin akan ada akhir dari setiap kesedihan. Oke, segini dulu readingannya untuk Scorpio. Semoga resonate ya. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil yang positif, buang yang negatifnya ya. Dan semoga ini juga bisa menghibur dan bermanfaat untuk Scorpio dimanapun berada. Karena bisa saja sebagian Scorpio belum merasakan kebahagiaan, masih jatuh bangun, masih dalam kehampaan, masih dalam kegagalan yang sulit untuk bangkit, sulit untuk move on, dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan. Oke? Lebih yakin lagi bahwa kesedihan, kekecewaan, apapun kenyataan pahit itu akan segera berakhir. Oke? Akan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini. Jadi buka hati kamu, pikiran kamu untuk sesuatu yang kamu anggap baik. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi ya. Untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye-bye.